A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu dari Cikarang pergi ke Kenya untuk bermain. Selalu terasa kurang jika patokan nikmatnya orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita sering sekali membandingkan setiap kenikmatan yang kita miliki dengan kenikmatan orang lain. Itu tidak bisa dipungkiri, karena biasanya kita itu menilai bahwa rumput tetangga itu lebih enak, rumput tetangga itu lebih indah, dan seterusnya. Dan ini tidak masalah sebejatinya, tidak masalah, wajar-wajar aja. Karena kita hidup sebagai manusia yang sosial. Kita berinteraksi dengan tetangga, kita berinteraksi dengan teman kerja, kita berinteraksi dengan orang lain di pasar, di mall, dan seterusnya. Nah, ketika kita membandingkan kepada orang lain, terlebih khusus lagi kepada kenikmatan yang mereka miliki, maka kita akan senantiasa menjadi orang yang merasa kekurangan dan kekurangan. Kenapa? Karena yang kita bandingkan adalah orang-orang yang Allah berikan kelebihan. Tetangga kita beli mobil, kemudian TV-nya baru. Kitanya justru malah semakin naik tensinya. Kenapa? Karena kita iri, kok tetangganya bisa, kitanya enggak. Karena kita membandingkan kepada tetangga, kepada orang lain. Teman kerja kita pangkatnya naik, dapat reward dari perusahaan. Kita justru semakin geram dengan hal itu. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh teman kita. Ini juga mengingatkan bagaimana dulu ketika Nabiullah Adam AS serta Siti Hawa tinggal di dalam surga. Allah memberikan kelebihan kepada Nabiullah Adam, dan Allah memerintahkan kepada jin, malaikat, setan, dan makhluk lain untuk bersujud kepada Adam. Muncullah sifat hasad dari seorang iblis dan antek-anteknya dan komunitasnya, bahwa anna khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia daripadanya. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan ia dari tanah. Dulu udah ada ya begini, teman-teman. Sebelum kita hari ini, kakek moyang kita, sifat yang pertama timbul dalam di surga itu sifat hasad, membenci kenikmatan yang diberikan kepada orang lain. Dan ini adalah setan, sehingga Allah mengutuk setan hingga akhirnya setan ini dikeluarkan dari surga. Dan akhirnya dengan peristiwa tersebut muncullah ia berkeinginan balas dendam. Nah, inilah sifat-sifat yang keluar yang diawali dari sifat hasad. Pertama, tidak suka orang lain bahagia. Kedua, ia ingin kenikmatan orang lain pindah kepadanya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan sejatinya yang kita nikmati itu adalah ketika kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika ukuran sepatu kita misalkan 40, maka kita cukup punya sepatu yang ukurannya 40. Ketika Allah berikan atau kita beli sepatu ke tempat sepatu ukurannya 45, coba teman-teman bayangin gimana rasanya. Ukurannya 40 tapi pakai sepatu 45. Kalau Ronaldo yang main bola aja, atau Messi yang biasa main bola dengan begitu indah, kalau dikasih ukuran sepatu yang kegedean, kagak akan bisa indah. Tendangan melengkung daripada Messi itu gak akan bisa. Kenapa? Kelonggaran sepatunya. Nah, atau kesempitan, ukurannya 40, kita pesen yang 35 atau 38. Sama aja. Kalau kebesaran juga tidak bisa maksimal,
Sekarang kekecilan justru akan membuat kaki kita lecet-lecet. Akan menjadi sakit rasanya. Kenapa? Karena dia terhimpit. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, itu ada lagi bahwa kita ini Allah ciptakan dengan ukuran yang sudah pas. Rezekinya, pasangannya, kerjaannya, dan seterusnya sudah pas. Ketika kita minta lebih atau kita tidak bersyukur dengan yang ada, maka yang jadi adalah kita akan menjadi semakin kekurangan. Makanya Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa untuk mensyukuri apa yang Allah beri, patokannya adalah unzur ila man asfala minkum. Lihat kepada orang yang ada di bawah kalian. Kalau masalah harta, kenikmatan dunia terkait dengan cuan, kerjaan, pasangan, maka kata Rasul, unzur ila man asfala minkum. Lihat kepada yang ada di bawah kalian. Kita hari ini misalkan masih ngontrak rumahnya, kayak saya nih masih ngontrak. Meskipun beberapa kali pindah gitu ya, tapi masih ngontrak, masih bersyukur. Kata Rasul, lihat yang di bawahmu. Kalau kita lihat berarti lihat yang di luar sana. Mereka masih belum bisa bayar kontrakan. Alhamdulillah saya bisa bayar kontrakan meskipun belum punya rumah. Tapi orang lain di luar sana, ia justru mencari tempat tinggal. Kalaupun mau ngontrak, uangnya belum ada. Bahkan mereka ya sudah tinggal di bawah kolong jembatan. Yang penting apa? Bisa berteduh. Nah, ini adalah patokan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, bahwa untuk masalah kenikmatan, lihat kepada orang yang di bawah kalian. Tetapi kalau masalah ilmu, maka unzur ila man fawqakum. Lihat kepada orang yang di atas kalian. Kalau masalah harta, lihat ke yang bawah. Kalau masalah ilmu, lihat ke yang atas. Kita lihat, ya Allah, kok saya mah begini aja gak bisa, ini kurang. Maka kita perlu lihat kepada orang-orang yang Allah karuniakan ilmu. Mereka bisa menjadi pejabat tinggi, menjadi direktur, menjadi menteri, menjadi presiden. Kenapa? Karena ilmunya. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Yang Allah sampaikan adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang di antara kalian, orang-orang yang beriman di antara kalian beberapa derajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Oleh karenanya jelas sekali, kalau kemarin presiden berdebat, ada 3 calon. Nah, ini karena mereka Allah karena ilmu yang memang sepadan, pas, ukurannya pas, cocok untuk menjadi seorang presiden. Ustadz Dasat Latif cocok untuk menjadi seorang kiai. Agim cocok untuk menjadi seorang mubalik, dan seterusnya. Dan itu adalah bagian daripada karunia Allah. Kita hari ini sebagai apa saja, sebagai tukang becak misalkan, sebagai OB, sebagai marbot, sebagai imam masjid, dan seterusnya, maka syukuri saja, karena itu adalah bagian daripada anugerah yang Allah berikan. Kita lihat bahwa di sana ada yang masih belum mendapatkan pekerjaan seperti kita. Ada yang orang masih mencari pekerjaan dan dia belum mendapatkannya. Oleh karenanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, ciri daripada bagaimana supaya kita bisa bahagia, mensyukuri apa yang ada. Allah kasih apa kepada kita, syukuri itu. Dan Allah lanjutkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambahin, kata Allah. Dan tetapi kalau kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi teringat dengan kemarin guru saya Ustaz Budi yang menikah. Saya selalu berpikir, apakah ini yang disebut dengan la in syakartum la azidannakum? Bahwa kalau kalian bersyukur, aku tambahin. Saya masih berpikir berulang kali, oh berarti kalau misalkan pengen nambah istri, misalkan syukuri istri yang pertama. Dan itu juga yang dulu waktu di Darut Tauhid lagi ngobrol sama orang-orang yang ikutan diklat, bahwa
Kalau pengen nambah katanya, bersyukurlah dengan yang istri yang pertama, maka akan ditambahkan dengan istri yang kedua. Ini bagian guyonan, tapi sejatinya guyonan ini masih ada pelajaran. Kenapa? Karena janji Allah begitu. Kalau kita bersyukur dengan apa yang ada, Allah tambahin. Kalau kita bersyukur dengan istri yang ada, maka Allah tambahin. Apakah kalau istri bersyukur dengan suami yang ada, Allah tambahin? Ya, bukan suaminya yang bertambah, tapi kenikmatannya, keberkahannya ditambahkan dari sisi lain, tidak selalu nambah dengan objek yang kita syukuri. Iya kan? Tidak mesti ditambah dengan objek yang kita syukuri. Kita bersyukur dengan rezeki kita, boleh jadi uang yang bertambah, atau boleh jadi kesehatan kita yang terjaga. Suka-suka Allah kasih menambahnya di mana saja, atau anak kita dimudahkan dalam belajarnya, dalam menghafal Al-Quran. Itu bagian daripada kita bersyukur dengan apa yang ada. Tidak mesti harus seperti tadi bandingannya. Tapi sekali lagi, meskipun itu guyonan, sejatinya janji Allah itu pasti. Ketika kita bersyukur dengan apapun itu, dengan pasangan kita, dengan rizki yang kita, Allah akan kasih tambah itu. Dan itu suka-suka Allah nambahnya di mana? Kita tidak bisa komplain, tapi kita bisa berharap. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kalau mau bandingin dengan orang lain, jangan membandingkan dengan orang yang lebih tinggi dari sisi cuan atau harta. Tapi kalau bandingkan dengan orang yang ada di bawah kita. Tetapi kalau masalah ilmu, jangan membandingkan kepada orang yang di bawah kita, tapi bandingkan kepada orang yang di atas kita. Mereka bisa menjadi orang-orang yang Allah kasih kedudukan tinggi karena mereka memiliki ilmu. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir menyimak, Allah bimbing, Allah tuntut menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur, dan Allah jadikan kita sebagai ahli ilmu yang akan bisa mendrive kita, menuntun kita, memberikan penerangan dalam diri kita, dalam hidup kita, bahwa kedepannya itu akan menjadi mudah karena ilmu yang kita miliki. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.